Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Nadia Salsabila Putri. Di sini kakak akan mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran bahasa Indonesia, kita absen terlebih dahulu yuk. Nah, untuk yang pertama ada Yofitan. Yang kedua ada Risma Widi. Yang ketiga ada Sepa. Yang keempat ada Fifah. Yang kelima ada Rahma. Yang keenam ada Ali. Yang ketujuh ada Fatan. Yang ke-8 ada Leli. Yang ke-9 ada Dian. Yang ke-10 ada Faridah. Oke, semuanya masuk ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, materi hari ini adalah teks anekdot. Nah, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menyenangkan dan mengesankan juga. Biasanya sih anekdot itu digunakan untuk menyampaikan kritik tanpa perlu dengan cara kasar atau menyakiti. Nah, anekdot sendiri mengangkat dari cerita yang berdasarkan kejadian nyata dan dari tokoh yang penting. Nah, kejadian nyata dijadikan cerita lucu dan menambah rekaan ulang. Terkadang juga anekdot tidak berasal dari kejadian nyata. Nah, yang pertama, coba kita lihat contoh 1, cerita yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat, halaman 81. Yuk dibaca dulu. Nah, seperti yang kita ketahui di contoh pertama, ada sebuah percakapan Tono dan Udin. Nah, di sini Tono bertanya, kenapa sih dosen politik ini tidak mau diri ketika mengajar? Nah, kata Udin, ngapain sih diperhatikan? Nah, kalau kata Udin sendiri itu kemungkinan sih dosen itu capek ya, atau apa ya, nggak kuat berdiri. Nah, kata Tono, ya kalau misalnya dia berdiri mungkin kursinya akan diduduki oleh orang lain. Nah, itu, dan Udin jawab tanda tanya. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau itu sama saja menyindir. Jadi kalau misalnya dosen itu berdiri, maksudnya berdiri itu tidak menempati posisi itu, maka posisi itu akan direbut oleh orang lain. Kalau misalnya posisi itu dibiarkan kosong. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi seperti menyindir kan, kalau misalnya kita tidak terlalu lama untuk mengosongkan tempat itu, seperti tidak ada penghuninya, seperti itu bakal direbutkan sama orang. Nah, kita lihat lagi ke contoh kedua. Oke. Nah, untuk cerita kedua yaitu cara keledai membaca buku. Di sini ada 3 tokoh, yaitu raja yang bernama Timur Leng, yang kedua itu Nasruddin, yang ketiga itu keledai. Di sini raja mengasihi sebuah hadiah kepada Nasruddin, yaitu keledai. Namun, jika ingin dapat hadiahnya itu, Nasruddin harus mengajari keledai ini untuk membaca buku selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu lamanya, raja ini menunjukkan sebuah buku untuk dikasih kepada Nasruddin dan mengajarkan bagaimana keledai ini membaca. Nggak lama, keledai ini sudah membaca sampai halaman terakhir. Dan keledai ini menggunakan lidahnya untuk menyapa Nasruddin ini kalau misalnya keledai ini sudah selesai membaca. Nah, Nasruddin bilang, demikianlah cara keledai membaca buku.
Namun kata raja, gimana caranya mengajari keledai membaca buku? Nah, Nasruddin berkisah, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik halaman untuk bisa makan biji tersebut. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalikkan halaman berikutnya. Itulah yang Nasruddin lakukan. Terus sampai keledai itu berlatih membalik halaman buku itu. Kata raja, namun bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Menurut raja ya. Dan Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalikkan halaman tanpa mengerti isinya. Jadi, kalau kita juga membaca buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Nah, itu 2 cerita anekdot yang dibacakan oleh kakak. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Nah, pertanyaan ini akan kakak tugaskan untuk kalian semua. Nah, yang pertama, coba catat ya di buku tulisnya. Yang pertama, siapa yang diceritakan dalam anekdot dua anekdot tersebut? Yang kedua, masalah apa saja yang diceritakan di dalam 2 anekdot tersebut? Yang ketiga, temukan unsur-unsur humor dalam anekdot tersebut. Nah, yang keempat, menurut adik-adik, selain menceritakan hal yang lucu, adakah pesan tersirat yang hendak disampaikan pencerita dalam anekdot tersebut? Nah, yang kelima, mengapa sih cerita lucu tersebut disebut anekdot? Nah, sekarang kita kerjakan dulu ya tugasnya. Nah, untuk yang terakhir kita akan membandingkan anekdot yang dosen yang menjadi pejabat. Nah, masalah yang dibahas itu dosen merangkap jadi pejabat. Untuk unsur humornya, kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain. Untuk yang ketiga, makna tersirat yang ada di dalam anekdot tersebut yaitu kritikan kepada para pejabat yang takut sekali kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat yang lain. Nah, yang ketiga, alasan dimasukkan sebagai teks anekdot karena dalam cerita tersebut selain mengandung humor, ada juga sindiran atau kritikan yang disampaikan. Nah, segitu saja pembahasan dari kakak. Misalnya kalau kakak ada salah, mohon dimaafkan. Oke, kerjakan tugas 5 soal tersebut untuk cara keledai membaca buku. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.